Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, melimpahkan kepada kita keterbukaan hati, hati yang jernih, sehingga kita diberikan kesempatan, diberikan kemudahan untuk mempelajari materi-materi yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi Quran hadis dengan tema menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mempelajari materi ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita dengan materi yang pertama. Nanti akan kita pelajari 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah surat Asy-Syams ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari surat Ali Imran ayat yang ke-190. Dan yang terakhir adalah hadis tentang rahmat Allah melebihi murkanya. Baiklah anak-anak, pada saat ini kita akan mempelajari bab yang kedua, yaitu menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bab ini merupakan materi dari mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1. Kompetensi inti dari materi ini adalah sebagai berikut. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah mempelajari materi ini, anak-anak atau siswa dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Subbab dalam bab ini ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, surat Asy-Syams ayat yang ke-1 sampai 10, di mana kita akan mempelajari makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian subbab yang kedua adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-109. Kita akan pelajari di sini tafsir dan hikmah surat Ali Imran ayat yang ke-109. Dan yang ketiga adalah hadis tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menggunakan nama-nama makhluknya, yaitu demi matahari dan cahaya di pagi hari. Maksudnya adalah sinarnya ketika matahari naik setelah muncul dan bersumber darinya. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menggunakan nama-nama makhluknya. Yang pertama, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Maksudnya adalah sinarnya ketika matahari naik setelah muncul cahayanya dan manfaat yang bersumber darinya. Menurut Imam Qatadah, maksudnya adalah matahari tampak secara keseluruhan, yakni siang hari. Sedangkan menurut Ibnu Jarir, yang benar adalah dengan mengatakan Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas ada di siang hari. Allah pun bersumpah dengan bulan, demi bulan apabila mengiringinya. Yang dimaksud adalah ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Menurut Imam Qatadah, yang dimaksudkan adalah bulan purnama, yakni jika matahari tenggelam, maka rembulan akan muncul. Sedangkan menurut Imam Zaid, yang dimaksud adalah bulan yang mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan. Kemudian matahari mengikutinya, di mana bulan mendahuluinya pada pertengahan terakhir setiap bulan. Allah pun bersumpah demi siang apabila menampakkan cahayanya. Yang dimaksud adalah siang yang terang benderang dengan sinarnya yang jelas menyingkap kegelapan. Dan berikutnya Allah juga bersumpah demi malam apabila menutupinya, yaitu malam yang menutupi matahari saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Allah pun bersumpah dengan nama-nama makhluknya, yaitu demi langit serta pembinaannya. Maksudnya adalah langit dan pembangunannya, peninggiannya yang sedemikian hebatnya dan sempurna keindahannya. Berikutnya Allah juga bersumpah demi bumi serta penghamparannya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan dan memperluas sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dari berbagai segi. Anak-anakku, Allah juga masih menggunakan sumpah dengan menyebut nama-nama makhluknya, yaitu demi jiwa serta penyempurnaannya. Yang dimaksud adalah penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah. Jiwa yang fasik dan jiwa yang takwa merupakan lanjutan dari ayat yang berikutnya, yaitu maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Yang dimaksud adalah Allah mengenalkan dan memahamkan jiwa tentang keburukan dan kebaikan. Beruntung dan merugi. Allah bersumpah bahwasanya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya.
Dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Maksud dari ayat ini adalah sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkan siapapun yang mensucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dari akhlak tercela dan hal-hal lain yang hina. Pada ayat yang ke-9 terdapat kata zakka yang berarti bertambah kebaikan. Artinya, siapapun yang berusaha untuk mensucikan diri, memperbaiki diri dengan memperbanyak berbuat kebaikan dan menjauhkan diri dari perbuatan buruk, maka dia pasti akan beruntung. Sedangkan pada ayat yang ke-10 terdapat kata dassa yang berarti menutupi. Artinya, seseorang yang berbuat maksiat pada hakikatnya dia telah menutupi jiwanya yang sudah mulia itu dengan melakukan bermacam dosa dan menguburnya dengan berbagai perbuatan yang hina dan rendah, dan merusak serta menghancurkan jiwanya dengan melakukan perbuatan dosa. Anak-anakku, ada pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran surat Asy-Syams surat yang ke-91 dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, yaitu 1, manusia adalah makhluk yang memiliki tabiat, memiliki potensi dan kecenderungan ganda. Maksudnya, positif ke arah baik dan negatif ke arah buruk. Jika ingin berbahagia, maka manusia harus mengembangkan diri ke arah yang baik. Yang kedua adalah, Allah menganugerahi potensi untuk mengetahui hal-hal yang mendasar, menyangkut kebaikan dan keburukan. Sedangkan pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah daya-daya yang dimiliki oleh manusia sangatlah banyak dan dapat terus-menerus dikembangkan. Dengan demikian, manusia akan berbahagia ketika dia mengembangkan terus-menerus daya-daya yang dia miliki. Baik anak-anak, demikian bacaan, arti dan kandungan dari surat Asy-Syams ayat yang pertama dan ke-10. Tugas kalian adalah 1. Tulis, kemudian hafalkan surat Asy-Syams ayat yang 1 sampai ke-10, dan kemudian tulislah pelajaran apa yang bisa kita dapat dalam surat Asy-Syams ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Baiklah anak-anak, untuk subbab yang kedua, kita akan pelajari tentang Al-Quran surat Ali Imran yang merupakan surat ketiga di dalam Al-Quran, ayat yang ke-190. Kita akan pelajari bacaan, terjemahnya, hikmah atau pelajaran yang terkandung di dalamnya. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Artinya adalah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Anak-anakku, tafsir Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-190 ini adalah, dalam penciptaan langit dan bumi, dari tidak ada menjadi ada, dan tidak ada contoh sebelumnya, serta pergantian malam dan siang juga perbedaan waktu keduanya yang memanjang dan memendek benar-benar merupakan petunjuk-petunjuk Allah dan bukti-bukti yang agung atas keesaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal yang selamat, akal yang sehat, yang dapat menunjukkan mereka kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Hanya Dialah yang berhak untuk disembah. Tafsir Al-Mukhtasar, yakni tafsir Markaz Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah Humaidi,
beliau adalah Imam Masjidil Haram, memberikan penafsiran pada ayat ini. Yang pertama adalah, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang dengan teratur merupakan bukti-bukti yang jelas atas keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Dan tafsir yang kedua, orang yang mampu memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itulah adalah ulul albab. Yakni menurut Imam Ibnu Katsir adalah orang-orang yang memiliki akal sempurna juga kecerdasan. Sedangkan dalam tafsir Al-Madinatul Munawwarah, Markas Ta'zimul Quran di bawah penghafazan Syekh Profesor Dr. Zuhair Al-Hafidh, beliau adalah seorang profesor Al-Quran di Universitas Islam Madinah. Beliau memberikan penafsiran bahwa satu, silih bergantinya malam dan siang, yakni pada pergantian keduanya dengan datang setelah kepergian salah satunya, dan perbedaan panjang pendek waktu keduanya, panas dinginnya, dan lain sebagainya. Kemudian menurut beliau juga terdapat tanda-tanda, yaitu tanda-tanda yang jelas dan bukti nyata akan adanya Sang Pencipta. Tafsir ulul albab menurut beliau adalah orang-orang yang berakal. Maksudnya adalah orang akalnya itu adalah akal yang bersih dari kekurangan apapun. Karena dengan memiliki apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pada ayat ini, cukup bagi orang-orang yang berakal untuk sampai pada keimanan yang tidak dapat diguncangkan oleh syubhat dan tidak terhalang oleh keraguan. Tujuan ayat 190 surat Al-Imran ini adalah sebagai pembuktian tentang tauhid, tentang keesaan, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memperkenalkan satu kategori lagi dalam dunia keilmuan yang terkait dengan kegiatan berpikir, yaitu ulul albab. Yang dimaksud dengan ulul albab adalah orang yang memiliki akal yang murni sehingga tidak akan mengalami kerancuan dalam berpikir. Orang yang memikirkan tentang fenomena alam akan dapat sampai pada bukti tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwa kegiatan yang paling tinggi kualitasnya dari diri seseorang adalah berpikir. Sebab dengan berpikir dapat menunjukkan fungsi akal manusia. Dengan kegiatan manusia yang berpikir tadi akan melahirkan karya-karya yang akan dapat mengungkap rahasia keagungan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui fenomena alam. Anak-anak, akal yang kita miliki harus tunduk pada Al-Quran. Maksudnya adalah, dalam konteks berpikir, Syekh Muhammad Abdu menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber informasi dan konfirmasi bagi akal. Karena itu, akal tidak boleh melampaui dan bertentangan dengan Al-Quran. Maksudnya, akal harus tunduk pada Al-Quran. Islam menuntun kita agar kehebatan potensi akal dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berujung pada tunduknya akal pada kebebasan, pada kebesaran Allah, dan mampu berucap subhanaka yang berarti maha suci engkau ya Allah. Anak-anak, hikmah ataupun pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Imran ayat yang ke-190 adalah satu, sekecil apapun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki fungsi berguna, tidak ada yang sia-sia. Yang kedua, tugas manusia adalah memaksimalkan potensi akalnya untuk mengurai dan mempelajarinya sehingga menjadi dasar berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hikmah yang ketiga, potensi akal manusia tidak boleh melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak sepatutnya menyombongkan diri karena kehebatan potensi akalnya yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang terakhir adalah selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari siksa api neraka. Anak-anakku,
Demikian yang sudah Bapak sampaikan. Di ujung, kalian harus mengerjakan tugas dari Bapak, yaitu hafalkan surat Ali Imran ayat yang ke-190 beserta artinya. Kemudian tulis hikmah atau kandungan arti yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 190. Subbab yang terakhir, subbab yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang rahmat Allah. Bapak akan bacakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arshi inna rahmati ghalabat ghadabi. Artinya anak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, Allah menulis di dalam kitabnya, Dia Allah menulis atas dirinya, lalu Dia subhanahu wa ta'ala meletakkan di sisinya pada arasy, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, kita akan bicarakan tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata rahmat berarti kasih sayang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah belas kasih karunia Allah. Rahmat Allah adalah kasih sayang atau karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada semua makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala menyifati dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maksudnya adalah pemilik dan pemberi rahmat yang melimpah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha rahman, maha pengasih. Artinya Allah mengasihkan segala anugerah kepada seluruh makhluk di dunia, baik orang mukmin, orang kafir, binatang, dan lain-lain tanpa pandang bulu. Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha rahim, maha penyayang. Artinya Allah melimpahkan rahmat kasih sayang yang tiada tara khusus kepada hambanya yang beriman kelak di hari akhir. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluknya sangatlah besar. Maka kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar dan sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, asal mau bertaubat, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dan merahmatinya. Demikian anak-anak, di akhir yang harus kalian kerjakan adalah tugas dari Bapak. Tulis pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hafalkan hadis tentang rahmat Allah tersebut beserta dengan artinya. Baik anak-anak, demikian apa yang sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Perbanyak, perdalam, silakan diulas kembali, dikaji kembali lebih jauh. Ambil referensi dari buku-buku yang lain. Nanti kita akan diskusikan, akan kita bicarakan lebih lanjut tentang materi ini. Di akhir ini mari kita berdoa, semoga Allah selalu membimbing kita ke jalannya, membimbing kita ke surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.